Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Jadi yang sudah terlanjur viral itu, yang sudah dibahas itu tentang Gus Samsudin, Mbak. Ya. Jadi sebenarnya Gus Samsudin itu siapa, Mbak? Apakah dia itu seorang pesulap atau dukun, Mbak? Kalau kita bicara kebenaran, kita akan mengungkapkan kebenaran, tidak tedeng aling-aling ya. Ya, Kalau dia dikatakan pesulap juga bukan. Karena Bukan. apa? Dia hanya menguasai beberapa biji saja dari kerana pesulap. Hanya beberapa biji saja. Jadi dia standar pesulap belum. Hanya begitu. Kalau dia dikatakan seorang, mohon maaf, dukun, ya, semama. Ini juga belum standarnya dukun dia. Karena apa? Kalau dia dukun, dia tidak pernah mengutarakan faknya atau kata-kata yang alur ke kerana kejawen. Dia selalu menggunakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, sholawatan segala macam. ya, Jadi kita ambil dia Gus. Dia seorang Gus apa bukan? Ya bukan. bukan juga. Bukan juga. Karena apa? Lagi-lagi bacaan ayatnya, pengertian ayatnya masih salah bolak-balik. Ya. Kan begitu. Nah, Terus dia siapa? Ya konten kreator. Itu Gitu aja. ya. Karena dia menggunakan media untuk mohon maaf, untuk mengupload semua kegiatannya seumpama menyerang dukun-dukun lah, menyerang apalah. Ini berarti kan konten kreator. Kan begitu. Itu satu. Yang kedua, terus dia punya punya apa namanya? keris petir. Bukan, anak didik yang anak yatim piatu Oh, atau iya. apa segala macam. Begini loh bro semuanya, jika seseorang ya mohon maaf, jika seseorang ini sudah naik peringkat, walaupun yang dilakukan salah, naik peringkat dan penghasilannya itu lebih, bagi saya juga nggak ada salahnya sih dia untuk mendongkrak kerananya. Karena saya mengatakan Gus ya, saya Gus Samsudin sama. Berarti saya untuk mendorong kata Gus saya ini, saya punya pondok pesantren seorang Gus, wow, ya kan gitu. Ya. Punya santri seorang Gus, wow, kan begitu loh mas. Jadi di saat saya somama nih, saya ini karakter bukan Gus, saya mau jadi seorang Gus. Di saat saya sudah naik, saya punya ekonomi yang lebih, saya bangun pondok agar lebih apa? Lebih naik lagi mas. Bukan hal yang berat. Terus saya santri-santri yang saya ajari, walaupun maaf saya sendiri masih belepotan dalam mengajari Iya. sebenarnya. Iya. Itu loh mas. Jadi memang sekarang ini wis wolak wali zaman edan ya seperti ini. Iya. Jadi memang kata-kata orang tua dulu tuh sudah banyak yang terjadi. Zaman edan ini seperti ini. Jadi sesuatu yang mohon maaf yang seharusnya itu tidak baik, akhirnya seolah-olah dibuat kebaikan. Hanya kayak yang saya bahas kemarin, hipnotis awalnya itu sesuatu yang tidak baik, cuman dikeranakan, mereka dikelola agar tidak liar, akhirnya menjadi baik. Kalau kita putar lagi ke atasnya itu tidak baik. Iya. Sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya Gus Samsudin ini bukan seorang dukun ya, Mbak? Juga bukan. Juga bukan ya? Bukan. Karena dari apa itu namanya, dia Dukun ini, prakteknya Mas, ya. gimana? Dukun itu terlihat dia dukun itu dari apa yang dia bawa, apa yang dia lakukan dalam, mohon maaf, dalam suatu acara itu terlihat. Contoh dia menyerang dukun-dukun santet tuh. Ya. Nah seperti itulah dukun yang digambarkan, walaupun yang diserang itu bukan dukun, cuman settingan seumpama ya. Ya. Nah tapi yang dikontenkan itu memang tidak jauh seperti itu. Ada kembangnya lah, ada pengaronnya lah, Borampe gitu atau ya. borampe kalau orang Jawa bilang seperti itu. Nah Iya. itu fix pun karena alatnya dia sudah bawa. Iya. Kan begitu loh mas. Heeh. Walaupun itu cuma di setting orang itu yang dalam konten yang saya maksud. Iya. Nah terus di standar Gus apa bukan? Bukan juga. Bukan juga. Karena dalam kemarin masih salah baca ayat. Nah, Masa seorang Gus salah? Nah, terus mengenai konten di video-videonya Gus Samsudin gimana, Mbak? Ya Kontennya. konten-kontennya bagi saya mohon maaf, bukan hanya Samsudin ya. Iya. Bukan hanya Samsudin, bagi-bagi konten-konten yang melawan dukun-dukun, yang mendatangi dukun-dukun terus set mencerat itu. Iya. Iya. Yang pakai pecis kayak pakai sorban saya nggak tahu. Itu ya tetap mohon maaf hiburan mas. Hiburan ya. Hiburan semata. Tidak ada yang bisa diambil hikmahnya.
Ambil hikmahnya cuman begini. Gimana? Jadi kita ambil hikmahnya, kita jangan mudah percaya sama seseorang walaupun dalam casingnya ini terlihat kayak sesoleh-solehnya. Oh, Intinya gitu. iya. Bahkan mohon maaf, jadi ada perkataan melihat seseorang itu jangan dari luar. Hmm. Nah mungkin hikmahnya seperti ini. Iya, bisa jadi sampean yang penjenengan yang kayak gini ini, yang apa adanya gini, ternyata mempunyai hati yang mulia gitu ya Mbak ya. Kalau saya ngomong saya mulia nih, berarti saya malah nggak mulia. Oh iya. Sebenarnya begitu. Ibaratnya, iya. Mulia, Ya. itu kan orang ini itu Biarkan si orang A yang baik, menilai, ya. si B baik, itu malah bukan si A nya yang menilai orang lain. Kan begitu loh Mas. Tapi di saat si A mengatakan saya baik loh, justru dia mah tidak baik. Justru mah dia tidak baik. Iya. Nah, hikmah apa yang dapat kita dapatkan dari konten-konten yang ini melawan dukun-dukun ini? Iya. Ya hiburan saja pertama buat ketawa malam hari. Yang keduanya, kita jangan mudah tergiur dengan seseorang yang mohon maaf kata pesulap merah nih, Ya. yang pakai sorban ini laga ulama tapi sebenarnya menipu. Nah, Hanya. seperti itu. Nah Iya. mungkin ini hikmahnya kan begitu loh Mas. Kalau itu buat hiburan, oke. Kenapa kalau buat hiburan? Kenapa di akhir video atau di depan video tidak dijelaskan dulu? Karena nggak semua orang yang menyimak ini tahu Mas. Akhirnya orang-orang awam yang tidak tahu ini melihat konten ini sebenarnya beneran. Akhirnya yang komen di situ bilang seperti ini, terus Ustadz jangan pantang mundur Ustadz, lawan terus Ustadz, semoga Allah melindungimu Ustadz. Jadi orang yang bilang seperti ini dia meyakini ini beneran Mas, padahal ini settingan Dan pertarungan sebenarnya juga nggak kayak gitu ya. nggak kayak gitu Mas. Jadi ya apa ya bagi yang tahu mungkin sambil makan kuaci sambil ketawa kan gitu. Ya. Kecuali di depannya sudah ada link bilang seperti ini hanya buat hiburan semata. Oke, kita menonton puas karena ini hiburan kan Iya. gitu Mas. Atau di akhir video mohon maaf jika ada kesalahan nama, kesamaan nama, kesamaan tempat yang tidak kami sengaja karena ini hanya hiburan semata. Kita maklumi. Tapi langsung tiba-tiba begitu tanpa ada pemberitahuan awal atau akhir. Nah ini berarti mereka mengiyakan sesuatu ini benar. Kesana mandukun sampai ada nenek sihir tuh. Iya. Kasihan lah. Kasihan. Orang yang dibuat dukun ini loh. Kasihan. Kan gitu. Iya. Kesana lagi ada yang lagi bertapa seperti itu. Orang kan kasihan dingin ngapain gitu loh. Iya. Kan gitu. Boya kalau memang untuk konten bilanglah enak. Iya. Kasihan itu yang pertama, kasihan yang hukum-hukum itu yang pertama. Yang kedua, kasihan orang awam yang menilainya. Yang menonton itu. Yang menonton yang tidak tahu akhirnya semoga Allah melindungimu Ustadz, berjuanglah terus Ustadz. Terus ada lagi kami dari sini mendoakan yang terbaik buat Ustadz. Astagfirullah. Mbak, Mas yang komen seperti itu settingan. Settingan semua ya. Iya. Karena pertarungan sebenarnya bukan seperti itu ya. Langsung nih saya bahas. Saya nggak tedeng aling-aling ya. Iya. Mungkin saya mau dipanggil ke Jakarta saya isok. Marcel menguak dalam satu konten mana nih ada orang yang kalau saya pukul saya mental. Tak pukul mental tak bayar 10 gram emas. Di dekatnya sendiri aja Ujang Bustomi itu di kontennya ada itu menyerang dukun waktu dukun tuh menyerang sama Ujang, dukunnya mencelat mental kan begitu. Iya. Dan kalau si Marcel ini tidak mengakui dekat sama si Ujang Bustomi, bohong banget dia, dusta besar dia. Karena apa? Pernah, mohon maaf, mereka dalam satu konten, tapi pernah mereka di dalam bersama. Tapi itu sudah pernah dijelaskan bahwa itu cuma settingan. Tapi di video itu tidak ada penjelasan. Sudah dijelaskan itu settingan karena sudah terkorek mana borok, mana penyakit, mana infeksi, mana apa sudah. Yang namanya borok udah terbau lah Mas. Udah tercium ya. Tercium. Sebelum itu mana? Nggak ada klarifikasi ya. Nah setelah terbau
bau cium ini, akhirnya kan Mas Ren menantang siapa yang saya pukul atau teman saya MMA. Nah, MMA nih pukul sampai mental, karena selama pertarungan MMA belum pernah mendapatkan lawan yang dipukul mental. Ujang Bustomi itu di kontennya gitu, mental. Kenapa Mas Ren nggak ngetes Bustomi? Karena temen. Oke lah, jadi intinya seperti itu ya Mbak ya, penjelasan tentang siapa Gus Samsudin DLL ya, dan lain-lain tentang video konten yang nah, mohon maaf seperti nih ya, itu yang bentar, serem. Mas. Kenapa saya terus sampai ke Bustomi, sampai ke yang lain-lain yang nyerang-nyerang ini, mental-mental gitu ya. Karena orang itu harus adil, Mas. Ya. Adil lah dalam bersikap. Jika memang mengedukasi masyarakat yang benar, memberantas pembodohan, berantas semua. Jangan pilih kasih. Jangan ya. pilih kasih, berantas Jangan semua. pandang bulu. Itu baru salut saya. Tapi kalau orang yang terdekat dengan dia, sejajaran artis sama dia, atau mungkin lebih kaya daripada dia tidak berani mengutik-utik, ya udah. Itu Ya bagi udah, saya. usah itu sekalian ya. Ya, bagi saya mohon maaf, ketenaran Anda dan uang yang Anda dapat untuk beberapa tahap ini nggak akan awet. Karena apa? Anda hanya, mohon maaf, tidak fair lah orang, tidak adil lah, tidak akan lama, Mas. Oh iya. Intinya begitu. Oke deh, terima kasih. Segitu tadi penjelasan dari Mbak Wajan tentang siapa sih Gus Samsudin, dinilai dari sudut pandang Mbak Wajan di channel Mata Hati. Oke, terima kasih. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.